Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa Magelangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho dan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah, kata Nabi. Kila, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Nabi SAW mengatakan, majlisul dzikri, majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ta'lim, itulah taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kalau engkau melewati majlis-majlis dzikir, kalau engkau melewati majlis-majlis taklim yang dibahas di dalamnya ilmu-ilmu agama, farta'u, maka mampirlah, kata Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir di majlis taklim merupakan sesuatu yang sangat penting, ya, untuk mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita di sini saling mengingatkan, Bapak Ibu, baik yang ceramah, baik yang mendengarkan ceramah, semuanya kita saling mengingatkan untuk diri kita sendiri. Yang pada akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita butuh diingatkan dengan akhirat. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu butuh diingatkan dengan akhirat? Karena ternyata dunia itu melelahkan, Bapak Ibu. Hiruk pikuknya yang begitu luar biasa, persaingan kerja yang begitu luar biasa, mungkin di luar sana berbagai macam fitnah yang kemudian harus kita lewati untuk bertahan hidup. Ternyata kehidupan dunia itu melelahkan dan kita butuh sedikit rehat untuk mampir ke taman-taman surganya Allah, agar kita diingatkan bahwasanya dunia ini bukanlah ya selama-lamanya, namun dunia hanya sementara, kita hanya sekedar mampir dan pasti kita akan kembali kepada Allah, baik mau ataupun kita tidak mau, baik suka, rela maupun terpaksa, kita pada akhirnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia ini, kita dilahirkan dalam kondisi bayi yang tidak mengerti apa-apa. Kemudian kita tumbuh ya menjadi seorang balita, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian kita tiba di usia balik. Setelah balik kita masuk SMP, SMA, kita kuliah, selesai kuliah kemudian kita berpikir, bercita-cita supaya memiliki masa depan. Jadi apa? Ketika kecil kita memikirkan masa depan kita agar kita mendapatkan masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Sehingga kemudian ketika proses sekolah, Masya Allah, butuh biaya yang banyak, butuh perjuangan yang luar biasa. Akhirnya kita lulus. Ketika kita lulus, kita berharap agar mendapatkan pekerjaan yang mapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, persaingan kerja yang begitu luar biasa, perhelatan yang begitu luar biasa, ya saingan yang begitu luar biasa. Akhirnya kita mendapatkan pekerjaan. Setelah kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan jodoh. Setelah mendapatkan jodoh, kita berharap ingin mendapatkan anak. Setelah anak ada, maka kita pusing bagaimana ini ngurusin anak. Anak itu nggak cukup dikasih makan saja, namun juga butuh sekolah, butuh pendidikan. Akhirnya kita bekerja mati-matian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita habiskan waktu kita untuk bekerja siang dan malam. Anak-anak kita sukses lulus kuliah, kemudian kita datang waktu pensiun. Kita berharap kalau kemudian pensiun, anak-anak itu kemudian sudah mentas semuanya, kita ingin menikmati masa indah berdua dengan seorang istri. Ternyata salah satunya meninggal duluan, pergi duluan. Akhirnya kemudian hidupnya kesepian. Sudah sakit badan-badan, kemudian inilah yang masa depan manusia. Masa depan yang mana? Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masa depan terbaik adalah ketika kita mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ini lika-liku kehidupan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatad dunya." Jangan sampai kalian itu terperdaya dan tertipu dengan kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, kehidupan dunia itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau dan menyejukkan mata. Namun kemudian tumbuh-tumbuhan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pada akhirnya akan menua, menguning, kemudian mati, hilang ketika itu. Sebagaimana kita kalau kemudian kita pergi ya dari pintu menuju tol mau ke Bandar Lampung kan banyak sawah-sawahnya. Kalau pas musim tandur kemudian musim matur hijau semuanya gitu ya. Masya Allah, sejuk kita memandangnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun ketika sudah panen isi damen garing Bapak, sudah dibakar semuanya habis. Seperti itu kehidupan kita Bapak Ibu. Yang hijau pasti akan menguning, yang muda pasti akan menua, ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pembuka ya pada majelis taklim kita pada kesempatan malam hari ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu dahsyatnya keutamaan mencari nafkah. Ini sangat penting ya untuk kemudian diketahui oleh para bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemarin kita sudah membahas ya tentang kewajiban mencari nafkah, kemudian keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Yang pertama akan menjadi sebaik-baik manusia, yang kedua akan mendatangkan cinta Allah, dan yang ketiga akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang bekerja untuk mencari nafkah,
ia bekerja dari pagi sampai sore, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ia kerahkan tenaganya, ia kerahkan pikirannya, bagaimana bisa ya mendapatkan penghasilan sehingga kemudian bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ya, badai dilewati, gitu ya Pak. Ya, api pun kemudian sudah diterobos saja. Ya, bahkan belahan dunia itu dijalani, kan, gitu ya, untuk mendapatkan nafkah. Seperti Mas Agung ini, ya, kemarin pergi, ya, supaya mencukupi keluarganya sampai pergi ke Mekah dan Madinah ngantar jamaah, Mas Agung, kan, gitu ya. Masya Allah, itu melewati samudera, Pak, gunung-gunung, kan, gitu ya, 9 jam di atas pesawat, ya. Maka ini sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka keutamaan yang keempat, ya, ketika kita mencari nafkah untuk keluarga kita akan bernilai jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, saya bacakan hadisnya. Annahu marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu hari ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang ngumpul, Bapak Ibu, ngumpul dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba lewat seorang laki-laki di hadapan Nabi dan para sahabat. Kemudian para sahabat ini ro'a, itu melihat min jaladihi wa nasyatihi. Laki-laki ini hitam, keker, nasyati itu rajin, Pak. Itu kita bisa membayangkan itu hitam, perkasa, ketengkol, ya teman ya. Itu kayak adirai, ya. Itu keker, ya teman ya. Maka kemudian faqalu, maka para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Ini pemuda yang begitu luar biasa, kedok keker. Ini kalau jihad fisabilillah mantap ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigar. Sahabat-sahabatku, seandainya pemuda yang keker ini, yang hebat ini, dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, memberikan makan kepada anaknya yang kecil, fahuwa fisabilillah, maka ini juga dihitung jihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Dan seandainya pemuda yang keker ini tadi keluar dari rumahnya, dia tidak berangkat ke medan tempur itu, namun mencari nafkah untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka itu juga dihitung jihad fisabilillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita berbicara tentang jihad itu nggak hanya diukur dengan perang saja, Pak. Namun yang dimaksud dengan jihad itu adalah apa? Ya, kemudian kita berjuang untuk kemudian kesejahteraan keluarga kita, itu juga dihitung jihad fisabilillah. Bapak Ibu sekalian keluar dari rumah kemudian dengan niat untuk mencari nafkah, karena itu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka itu juga jihad fisabilillah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang keempat, ya, dari orang yang mencari nafkah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberi nafkah akan menghapus dosa, dan sebaliknya tidak memberi nafkah akan mendatangkan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya itu akan dihapus oleh Allah. Saya bacakan hadisnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan, ya, dari sahabat mulia, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala.
Jadi kanjeng Nabi SAW itu dawuh mengatakan minad dunubi dunuba la yukaffiruha illal hamma bitolabil ma'isyati. Kata Nabi SAW ini menarik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Minad dunub, dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia itu sangat banyak Bapak Ibu. Tadi apa, dosa itu banyak macamnya. Ada dosa minum-minuman keras, ada dosa berzina, ada dosa menghibah, ya, ada dosa mengejek orang lain dan lain sebagainya. Dosa itu sangat banyak. Akan tetapi Rasul mengatakan apa? La yukaffiruha illal hamma. Dan di antara dosa-dosa itu tidak ada dosa yang bisa dihapus. Di antara dosa-dosa yang ada itu tidak ada di antara dosa-dosa yang ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali apa? Illal hamma biqalabil ma'isyati. Dosa itu akan terhapus dengan apa? Ketika seseorang itu merasa cemas untuk mencari kebutuhan hidupnya itu. Jadi apa? Illal hamma biqalabil ma'isyati, yaitu apa? Kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan keluarganya. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan apa? Seorang itu bimbang memikirkan kehidupan keluarganya, itu baru kemudian dosa ini akan terhapus dengan apa? Kebimbangan ini. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang cemas, bimbang memikirkan sesuai yang mangan opo itu sudah mendapatkan pahala dan menghapus dosa. Jadi kalau ada pandang ini malam hari pada isak hujan turun kan gitu. Baru ya metu tengok-tengok dengar pelawang gitu. Ya. Sama bojone diilingi ngopo pandang. Iya Bu, ini beras esuk-esuk emeng. Awan si ono Bu. Tapi sore wis entek. Nah ya. Beras sore sudah habis. Kemudian pandang ini berpikir bagaimana caranya besok saya bekerja sehingga kemudian apa, di sore hari saya bisa pulang membawa beras. Kecemasan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus dosa seseorang. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya, tapi orang usah ngenes-ngenes Pak mikiri kan gitu ya. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kegelisahan kepala keluarga besok itu ada mangan opo itu Pak. Itu sudah apa? Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Mikirkan ya ini besok ini anak daftar ulang. Ada yang boleh duit nindi gitu ya. Ini namanya al-hamma bitolabil ma'isyati. Kecemasan untuk mendapatkan kecukupan bagi keluarga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kalau ahlu sunnah wal jamaah dulu pernah kita sampaikan. Ya, kalau kita mengkaji akidah itu Bapak Ibu, akidah itulah keyakinan kita. Ya, dalam keyakinan akidah itu ada namanya akidah-akidah yang sesat. Ya, maka dipelajari ada kitabnya Dirasatul Firaq, ya. Dirasatul Firaq itu aliran-aliran sesat yang melenceng di dalam akidah. Ya, maka di antaranya akidah yang melenceng itu adalah akidah Jabariyah. Apa akidah apa Pak? Jabariyah. Ya, dan hari ini juga banyak orang yang berpikir Jabariyah. Jabariyah itu apa? Orang yang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya atas takdir Allah. Benar atau tidak ini Pak? Benar, segala sesuatu yang terjadi atas takdir Allah. Namun tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan manusia. Jadi apa? Manusia itu tidak memiliki ruang untuk usaha. Itu akidah Jabariyah. Bagaimana akidah Jabariyah itu? Wis Bu, nyantai ae urip iki kan gitu. Wis ora usah kerja ngoyo-ngoyo. Ya nek takdiri sugih ya sugih, takdiri kiri ya kiri. Itu akidah Jabariyah. Dan ada Pak, saya nemuin orang seperti ini. Suatu hari datang ibu-ibu itu kemudian lapor Pak Ustaz. Bujuku ini maksudnya kan kerja keset Pak Ustaz. Ngerti keset ya, males-malesan. Wis nang kamar wis santai-santai. Pak ya boleh tambahan ngono kowe. Ya men kemudian apa ya ana peningkatan titik-titik kan. Alah Bu santai ae, urip titik mati kabeh wis
berdasarkan takdir Gusti Allah. Ya nek wayahe sugih ya sugih, wayahe kiri ya sabar kan. Itu namanya jabariyah. Ya. Suatu hari ada seseorang yang kemudian mencuri, Pak. Maling, uang maling di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini orang Pak mencuri. Ketika mencuri ditangkap. Nah, Umar kan itu galak, sahabat yang galak itu Umar bin Khattab. Disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab itu kalau naik kuda kakinya kan lemah, pedangnya itu nyeret di tanah. Ya, Umar bin Khattab ini kalau perang, Pak, sekali nebas kepala 10 ndas gelinding gitu, Pak. Hebatnya Umar bin Khattab itu. Sampai setan itu kalau Umar lewat mikir kabur, Pak. Lari terbirit-birit itu Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian apa? Di zaman beliau ini maka Umar dijuluki Al-Faruq, itu pembeda antara yang batil dengan yang hak. Wis keras tenan. Akhirnya ada orang yang nyuri di zaman Umar. Ketika nyuri ditangkap, kepret nang Umar ini. Kemudian pencuri ini ngomong, "Hai Umar, bukankah engkau meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah?" Benar, kata Umar bin Khattab. Aku maling iki Umar atas kehendak Gusti Allah. Kenapa kau tangkap wahai Umar? Yang kau itu telah melarang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dijual pas nasi Pak Umar yang sakit ngomong ceprot. Kenapa kau memukul wahai Umar? Umar mengatakan aku jual tos dasmu ini juga kehendak Gusti Allah. Aja dia mengalami. Nah ini pemahaman Jabariyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Segala sesuatu yang terjadi mutlak atas takdir Allah, manusia seperti wayang digerakkan oleh dalang dan manusia tidak memiliki ya ruang untuk berusaha. Ada kebalikannya, Pak. Kebalikannya ini adalah apa? Ya akidah Qadariyah. Nah, Qadariyah itu lawannya Jabariyah. Kalau Qadariyah itu meyakini segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak manusia, tidak ada campur tangannya dengan Tuhan. Itu Qadariyah. Wong sugih ya karena pinter rajin kerja, wong orang duwe ya karena males bodoh. Itu kalau Qadariyah itu, Pak. Orang urusan karo Gusti Allah, itu Qadariyah, Pak. Ya. Contoh Qadariyah ini adalah apa? Qarun, Pak. Jadi Qarun ini kalau dalam sirah itu masih sedulurnya Nabi Musa. Qarun itu miskin, dia tidak punya apa-apa, kekurangan. Nabi Musa datang dikasih ilmu, ilmunya apa? Buat dia perhiasan emas dan sebagainya. Dikasih modal, Qarun bekerja keras, akhirnya kaya raya Qarun itu. Ketika kaya, Nabi Musa mengutus utusan, kau datang ning dulurku Qarun kae hartane oke diopokkan bayar zakat. Ya, utusannya Nabi Musa teko. Ya Qarun dapat pesan dari Nabi Musa, hartamu itu banyak, ya mbok zakatnya dikeluarkan. Apa kata Qarun? Hadza min ilmi indi, aku sugih ya karena kepinteranku dhewe ora ana urusan karo Gusti Allah. Itu namanya Qadariyah, Bapak. Ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah wasatun, pertengahan antara Jabariyah wal Qadariyah. Ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini betul karena takdir Allah, namun manusia juga berperan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kata Allah, kecuali kaum itu berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika seorang kemudian berusaha, berjuang ya untuk mendapatkan kecukupan bagi keluarganya, maka itu juga akan menghapus dosa-dosanya. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita punya anak-anak, kita perjuangkan. Anak-anak harus lebih baik daripada kita. Ya, maka kemudian kita berjuang untuk mereka, kita arahkan anak-anak kita agar mendapatkan penghidupan yang layak. Dan ini merupakan apa? Perjuangan kepala keluarga yang begitu luar biasa, dan perjuangan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika kepala keluarga dia tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, dia juga akan mendapatkan dosa. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
kafa bil mar'i ithman, kata Nabi. Cukup seseorang itu dikatakan pendosa. Ya, kafa bil mar'i ithman, ithman itu pendosa. Ini berarti orang ini menengi mendapatkan dosa. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan. Ana wong meneng ora obat tapi dosa. Siapa itu? Yang mayudhi'a mayakum, ya, yaitu ketika dia itu menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi awas hati-hati. Kalau ada bapak-bapak ini yang duwe keluarga kok nganggur, meneng kayak medungkur gitu. Itu dosa. Ya, kecuali dia sudah berusaha, ya, mencari pekerjaan ke sana kemari, namun belum mendapatkan pekerjaan sehingga kemudian berhasil, tidak apa ya, dia sudah berusaha kok. Namun kalau kemudian ya kebutuhan keluarganya belum tercukupi, ya, sampai ngopi, ngerokok, mancing kan gitu ya, orang nggak kerja apa, ini hati-hati. Ya, maka kafa bil mar'i isman ayyuqi aman yakut, kata Nabi. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa kalau kemudian dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kelima. Dari apa? Ya, ketika seseorang berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarganya, ya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, nafkah kepada keluarga bernilai sedekah, bahkan prioritas utama. Ini ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Menafkahi keluarga kita itu nafkah yang harus diutamakan. Ini saya bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang muslim itu mengelola hartanya. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih itu riwayat Bukhari dan Muslim, jalur periwayatannya sama. Sahih berarti sahih tambah sahih itu berarti hadisnya itu. Ya, maka Nabi SAW dari hadis ini menjelaskan seorang kepala keluarga menggunakan duitnya seperti ini. Ini Pak, bagaimana? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma anfaqahu ar-rajulu ala ahlihi fa huwa shadaqatun. Ya, wa inna ar-rajula la yu'ajjar fil luqmah yarfa'uha fi imra'atihi. Jadi apa Nabi SAW bersabda, nafkah yang diberikan seorang kepada ya keluarganya bernilai sedekah. Sungguh seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang ia masukkan ya ke mulut keluarganya. Ya, dari apa? Ketika kita memberikan ya nafkah kepada keluarga kita itu apa? Akan bernilai sedekah. Kemudian Rasul SAW bersabda lagi dalam hadis yang diriwayatkan Muslim ini. Apa kata Nabi? Ibda binafsika. Ibda itu mulailah dengan dirimu sendiri. Fatasaddaq 'alaiha. Jadi apa? Nah, kalau kita punya duit, bapak-bapak itu duit, ya laki-laki itu punya duit, pergajian, ya, ibda binafsika. Kita mulai dari diri kita dulu. Artinya apa kata Nabi? Kamu harus mencukupi dirimu sendiri dulu. Kalau kemudian apa? Hartamu itu berlebih, ya fatasaddaq 'alaiha, maka kemudian engkau bersedekah dengan harta tersebut. Ya. Kemudian apa? Fa in fadala syai'un fali ahlika. Jadi apa? Ketika kita laki-laki itu gajian dapat duit, Pak, maka kemudian apa? Dia harus mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Kalau hartanya berlebih, ya, maka kemudian apa? Berikan kepada keluargamu. Nah, tadi apa? Yang pertama itu siapa? Diri kita sendiri harus cukup, kata Nabi. Ya, kemudian baru keluargamu, kasih ke istri duit. Ini resepnya nggak gitu, Pak, tuntunannya. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu dalam surat ya Al-Qur'an Al-Baqarah itu. Ya, sesungguhnya apa? Ya, seorang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya. Maka kalau laki-laki punya duit, laki-laki yang harus berpuasa.
Itu Pak. Kalau kita dapat duit, lihat dirimu cukup atau enggak. Sudah tercukupi, berikan kepada istrimu. Jangan sampai kemudian seorang laki-laki gajian dapat duit, semuanya diberikan kepada istri, butuh duit ngemis karo bojone Pak. Ini salah Bapak Ibu yang menjaga Allah konsepnya. Tidak dilarang kalau ini ibu-ibu panas kuping itu. Ya, ini belum selesai penjelasan ya. Tidak dilarang Bapak Ibu yang menjaga Allah ini. Ya Pak Sawan adalah siap-siap bu seorang tahu ini. Jangan Pak Sawan, jangan diputus-putus ini penjelasannya. Artinya kemudian apa? Boleh saja seorang suami itu Bapak Ibu yang menjaga Allah kalau punya duit diserahkan kepada istri yang mengelola, tidak apa-apa. Namun jangan sampai kemudian apa? Ketika dia butuh dia harus nulis kepada istrinya ini, sehingga kemudian jiwa kepemimpinannya hilang Bapak Ibu yang menjaga Allah. Ya, maka kemudian apa? Seorang laki-laki itu kemudian apa? Dia yang mengelola keuangan itu Bapak Ibu. Dia harus tahu. Jangan sampai Bapak Ibu yang menjaga Allah Subhanahu wa taala kekuatan kepala keluarga ini hilang. Dia punya duit, bagian dikasihkan istrinya semua. Kemudian ada ibu kandungnya sakit, ya, untuk berobat dia nggak dapat duit untuk memberikan kepada ya ibunya yang sakit, ya. Ketika ibunya butuh duit, mau aku diutangi duit itu orang iso mangan, ya. Kemudian laki-laki ini ngemis karo bojone itu, kayak ibu kayak butuh duit, wah iso kan ya. Nah, ini salah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hilang ini ya wibawa, ya apa namanya, kepala keluarganya ini. Maka kemudian kepala keluarga itu apa kata Nabi SAW, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Kamu punya duit, lihat dirimu sendiri, cukupi dirimu dulu. Jangan sampai kemudian apa engkau ini yang nyari duit kemudian apa engkau ngemis dengan istrimu itu. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kemudian naudzubillah min dzalik, ya, ada ibunya kalau mau ngasih duit kalau ibu kandungnya umpet-umpetan gitu. Kenapa lebih tidak disenangi bojone? Ana Pak sing ngono kuwi. Tak wong ini kan hadir di sini, mudah-mudahan tidak Pak ya. Ini Bapak ini wis ora rasa nuduh-nuduh kancane Mas Bukhari kan gitu. Ana istighfar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingatkan kepada para istri itu, ya, kalau ada suami ibu-ibu sekalian yang kemudian mau berbuat baik kepada orang tuanya, jangan dilarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suatu hari nanti ibu-ibu atau seorang istri ini juga akan menjadi apa? Akan menjadi mertua. Ya. Hari ini kita itu kan mantu, duit mertua. Besok kita yang jadi mertua, kita punya mantu. Kalau hari ini ibu-ibu sedang itu hormat kepada ibu mertuanya itu, suaminya mau berbuat baik didukung, silahkan Pak, dan gitu ya, dimuliakan orang tuanya ini, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada ibu-ibu ini menantu yang kemudian ngerti dengan ibu-ibu sekalian. Datang seorang ibu-ibu kepada saya nangis, Pak Ustaz, kenapa? Ya anak-anakku kabeh wis ora kenal karo aku, kan gitu ya. Wis ora kenal karo aku Pak Ustaz. Saya datang ke sana blas ora ditakoni, nangis ya. Untuk wong Magelangan Pak Udu, kan gitu ya. Insyaallah wong Magelangan ra ono sing iki kan gitu ya. Ya, maka kemudian Pak Haji Soleh wis rasa nunjuk-nunjuk kancane. Seneng banget nunjuk-nunjuk kancane. Ya, maka kemudian ya balik nangis. Ya, maka kemudian saya tanya, ya Bu, lah dulu bagaimana ketika kemudian ibu itu punya mertua? Ya dia acuh-acuh dengan mertuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini menanam Pak. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Hari ini kita berbakti kepada orang tua kita, kelak Allah akan datangkan anak yang berbakti dengan kita. Hari ini kita ngerti dengan mertua kita, kelak ya kita akan Allah akan datangkan menantu yang ngerti dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Kamu punya duit, lihat kebutuhanmu dulu kan ya. Fa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau kemudian apa? Ya engkau berlebih maka berikan kepada keluargamu. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang
tua pasti itu akan berkorban untuk keluarganya. Rapopo awake orang mangan sing penting keluargane mangan. Itu prinsipnya, wakilnya seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namun kemudian apa? Ketika kemudian kita melakukan, Rasul itu mengatakan seperti ini supaya seorang laki-laki itu tidak kehilangan harga diri, Pak. Ya, supaya tidak kehilangan harga diri. Walaupun pada wakilnya Pak itu, kalau kemudian apa? Ya, kita punya makanan bercukup, nggo bojone dhewe karo anak-anak dhewe nggak cukup mangan. Apa kita yang makan pandang? Lebih baik kita laki-laki puasa, Pak. Yang penting anak istri kita makan. Namun Rasul mengatakan di sini apa? Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha, itu supaya kemudian kita tidak kehilangan harga diri, Pak. Ya. Kemudian Pak, kalau engkau memiliki harta yang berlebih, fa ahlika, berikan kepada keluargamu. Fa in fadala an ahlika syai'un falladhi qarabatika. Kalau kemudian untuk keluargamu itu sudah berlebih, kata Nabi, maka tengok kerabat-kerabatmu itu. Ini Pak, sedulur-sedulur dewe ditengok pertama itu. Kakaknya dewe seperti apa, adik kita seperti apa, bibi kita seperti apa, bude kita itu seperti apa. Kalau mereka kekurangan, mereka yang berhak untuk dibantu setelah keluarga kita. Fa'in fadala andi qarabatika syai'un fahakada wa hakada. Kalau kemudian kerabatmu cukup kabeh, ya maka kemudian berikanlah kepada ini dan itu, kata Nabi SAW. Ya, maka baru kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai kemudian apa? Ya, diloncat-loncat, Pak. Ya, awak dewe lebih, keluarganya tak cukup, ditinggal no. Kerabat kita nggak punya, didiamkan mah bantu orang tua. Nah ini salah konsep ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi SAW mengatakan shadaqatun lil fuqara shadaqah. Sedekah yang kita berikan kepada orang yang tidak punya, namun bukan kerabat kita, pahalanya satu, Pak. Itu pahala sedekah saja. Wa shadaqatun, dan sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada sanak kerabat kita, pahalanya loro. Yang pertama shadaqatun wasilatun, yaitu bernilai sedekah, dan yang kedua bernilai silaturahim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga berlaku bagi membayar zakat dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau membayar zakat, Pak Ustaz, mana yang lebih afdal, membayar zakat kita setor ke masjid atau kemudian apa kita berikan kepada keluarga kita yang tidak mampu, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilihat membayar zakat secara hukum asalnya. Kalau kita lihat sirah-sirah nabawiyah yang ada, zakat itu dikumpulkan ke amil, dapat dikumpulkan ke masjid. Kenapa? Masjid itu dia akan yang melihat orang-orang fakir yang ada, kemudian ada pemerataan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hukum asalnya. Namun kalau kemudian apa? Oh, kita punya keluarga yang kemudian apa? Adik kita, bude kita, atau keluarga kerabat kita tahu nih ekonominya prihatin sekali, dan kemudian dia betul-betul butuh zakat ini, maka tidak mengapa bagi kita kemudian apa? Kita bawa zakat ini kepada kerabat kita, sehingga kita mendapatkan dua pahala, yaitu pahala silatun wa shadaqatun, pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang ketiga apa? Kita yang memberikan nafkah kepada keluarga itu merupakan prioritas yang paling utama. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih utama meninggalkan, sudah habis belum waktunya Mas Bun? Belum, kurang berapa menit lagi? Oh 5, ya masih bisa bahas satu. Ya, lebih utama meninggalkan keluarga dalam keadaan mereka kaya dan berkecukupan daripada kita tinggalkan keluarga kita dalam kondisi yang memprihatinkan dan meminta-minta dengan orang lain. Ini saya bacakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hadisnya. Kenapa ya seorang bapak itu harus bersungguh-sungguh mencari nafkah? Rasul SAW bersabda dalam hadis,
yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, innaka, kata Nabi, sesungguhnya dirimu antadara warathataka aghniya, sesungguhnya engkau itu kalau mati, kata Nabi, kemudian meninggalkan ahli warismu, meninggalkan istrimu, anak-anakmu itu dalam kondisi kaya, khairun, itu lebih baik min antadarahum alatan yatakaffafuna nas, daripada engkau tinggal mati anak keluargamu itu kemudian dia hidupnya miskin, ngemis-ngemis sama orang, ya. Walastatunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, dan tidaklah engkau memberikan nafkah dengan mengharap ridho Allah illa ujirta biha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala darinya, hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika, sampai apa, satu suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu, ya. Tadi apa, dulangi bojo di Mas Agung pahalanya gede Mas Agung, kan gitu ya. Nah, dulangi Pak Dina apa Mas Agung ya, dulangi kan gitu ya. Nah itu kemudian Pak, yang minimal seumur hidup sekali lah masakan itu, dulang bojo itu masakan gitu ya. Orang babar blas gitu, mengamalkan hadis ini, ya. Maka kemudian Pak, seorang kepala keluarga bekerja sungguh-sungguh, kemudian apa, meninggalkan ahli warisnya dalam kondisi kaya, itu lebih baik Pak, daripada kemudian apa, dia meninggal dunia kemudian keluarganya mengemis meminta-minta kepada orang lain. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijamin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Ini saya bacakan hadisnya. Hadis sahih riwayat Abi Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa ala itu menghidupi salasa banatin, barang siapa yang menanggung, yang menghidupi 3 anak perempuan, ya. Berapa Pak? 3 anak perempuan. Fa'adibuhunna, dia didik anak perempuan itu dengan sungguh-sungguh. Wazawwajahunna, kemudian ia nikahkan. Wa ahsanna ilaihinna, kemudian dia berbuat baik dengan anak perempuan ini, falahul jannah, maka apa? Dia akan mendapatkan surga pada hari kiamat kelak. Masya Allah, ya. Siapa Pak di sini duwe anak wedok telu Pak? Hah? Pak Haji ya tadi ya Pak Haji? Oh ada 3 ya? Lebih, wah ini sih Pak gitu ya. Nah ini Pak Haji Pak Tommy tentu lebih kan gitu ya. Nah itu, maka kemudian apa? Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya badul anake wedok telu ora. Telu, wah badul boleh badul iki. Mas Bukhari isih piro? Urung aku isih siji, Mas Bukhari ya. Berarti kurang-kurang sik loro nambah meneh iki. Masakan siap-siap nambah anak wedok telu, sik loro kurang siji meneh ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kemudian menanggung ya 3 anak perempuan, Allah berikan kepadanya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, kemudian dinikahkan, kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuan ini, falahul jannah, maka apa? Dia akan mendapatkan surga pada hari kiamat kelak. Luar biasa ya. Bukan hanya itu saja, bahkan dapat menjadi penghalang dari api neraka ya. Maka kemudian apa? Nah ini kalau yang ini hadisnya Bukhari ini 2 anak perempuan ya. Jadi loro juga dapat ini ya. Suatu hari ada seorang ibu-ibu ya, yang mengemis. Ya kita lanjutkan sebentar. Ibu-ibu ini mengemis membawa 2 anak perempuan kecil-kecil di depan rumahnya Ibunda Aisyah. Maka kemudian sama Aisyah diberikan 3 kurma telur. Ya orang duit Aisyah gitu. Tadi apa? Ini ibu-ibu bawa anak wedok luru dikasih kurma, punya kurma cuma 3, siji loro telur. Akhirnya kemudian punya anaknya dimakan, 1 dimakan, kemudian 1 dimakan. Punya ibunya 1 mau dimakan, diminta sama 2 anak perempuannya ini. Maka kemudian ibunya sangat lapar, akhirnya kemudian apa? 1 kurma itu dibelah jadi 2, diberikan kepada 2 anak perempuannya tersebut. Kemudian pergi, Ibu Aisyah wis ra duwe kurma meneh.
Rasulullah datang, kemudian dikabarkan ke baginda Nabi ya Rasul, tadi ada ibu-ibu bawa 2 anak, kemudian kita cuma punya 3 kurma, kita kasih satu-satu, ya kemudian apa, kurma yang pertama dimakan anaknya yang pertama, kurma yang kedua dimakan anaknya yang kedua, ibu ini mau makan kurma yang ketiga, dijaluk karo anak wedok, sehingga kemudian apa, dibagi menjadi 2, dikasihkan kepada anaknya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, manibtala, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil banat bi syai'in, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenakalan anak wedoknya, ya, maka kemudian fa ahsana ilaihina, namun ya orang tuanya ini sabar ya dengan apa, kenakalan anak perempuannya itu, kunnalahu sitran minan nar, maka itu akan menjadi penghalang ya dari api neraka pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan, masih ada hadis-hadis lagi yang menarik ya, yang perlu kemudian apa kita bahas, yang mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.